Mumpung masih dalam suasana Rajab 1446 Hijrah, ada satu hadis yang populer didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis terangkai dari 162 sampai dengan 164, dan gurunya Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, dengan riwayat yang sama menyantumkan juga hadis ini dalam kitab sahihnya nomor hadis setidaknya dari 3207. Riwayatnya tersambung pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkatnya, hadis ini dalam urutan yang panjang ingin menguraikan tentang esensi perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang kelak kita kenal dengan nama Isra Mi'raj itu. Isra'nya nanti ada di Quran surah ke-17, Mi'rajnya ada di Al-Quran surah ke-53, Al-Isra dengan An-Najm. Tafsirnya di Al-Bukhari dan Muslim. Dari perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Mi'raj dari mulai menembus langit yang pertama disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua ada Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Masuk kemudian tembus di langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya cepat sampai kemudian Sidratul Muntaha. Inti akhirnya adalah untuk mendapatkan hadiah dari Allah berupa perintah salat 5 waktu. Jadi puncak perjalanan spiritual ini yang kemudian kelak dalam setiap bulan Rajab kita kenang dan kita peringati, intinya adalah mengembalikan kita pada esensi hadiah yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Pertanyaan pertama, seberapa penting salat itu? Sampai saking pentingnya salat ini, perintahnya tidak biasa. Bapak Ibu sekalian, zakat itu perintahnya turun ayat, keluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Khudz min amwalihim shadaqah. Puasa perintahnya turun ayat, langsung kemudian tunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sebulan kemudian Ramadan, tunaikan. Haji juga begitu. Turun ayat, tunaikan. Tapi sholat itu beda sendiri. Saking istimewanya, saking pentingnya, didahului oleh peristiwa dulu, diperjalankan terlebih dahulu. Nabi contohkan jadi imam bagi para nabi dan rasul sebelumnya, kemudian menembus berbagai lapisan langit, lalu kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk menunaikan ibadah salat. Istimewa perintahnya. Perjalanan dari bumi, kemudian ke langit, balik ke bumi, hanya untuk mendapatkan perintah salat itu. Jadilah kemudian 5 waktu salat yang kita tunaikan dalam sehari setiap pergantian waktu dalam keseharian kita. Subuh pindah ke siang, ada salat. Siang pindah ke sore, ada salat. Sore pindah ke menjelang malam, ada salat. Malam masuk, ada salat sebelum tidur. Nah ternyata, Bapak Ibu sekalian, salat itu semua yang terkait dengannya, di dalamnya terletak hikmah dan panduan kehidupan yang besar yang menjamin setiap hamba Allah yang menunaikannya selama hidup akan mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak didapatkan bagi orang yang tidak sholat. Perintahnya 5 waktu, pahalanya dikalikan 10 menjadi 50, dan keistimewaannya pun sama dengan jumlah penulaiannya. Ditunaikan 5 waktu, keistimewaannya 5. Dan semua nama yang melekat pada, baik nama sholatnya, gerakannya, bacaannya, dibuka sampai akhir, itu semua ada maknanya Pak Ibu. Jadi bukan sekedar nama biasa, bukan sekedar gerakan biasa, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi semua itu memiliki makna. Bagaimana caranya ada orang yang tadinya tidak baik, pelaku kriminal, itu dari mulai takbir sudah bisa menangis, selesai sholat jadi orang baik Pak.
Dulu begitu. Ada orang yang rakusnya luar biasa, sholat jadi orang paling dermawan di masanya. Ada orang yang dulunya sombong, sholat berubah jadi orang yang rendah hati. Dan dengan sholat itulah mengantarkan satu kondisi masyarakat yang tadinya terbelakang, pasarnya rusak, egonya luar biasa, konfliknya begitu panjang, tiba kemudian dilatih dengan sholat ini, daerahnya berubah menjadi kota yang maju, mencerahkan, orang-orangnya baik. Sampai namanya disepakati berubah. Dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang pertanyaannya, dengan sholat yang sama, jumlah rakaat yang sama, dengan nama yang serupa, apakah hasilnya kita dapatkan sama dengan orang-orang dulu yang pernah menunaikannya? Sementara setiap tahun kita selalu kenang peristiwa Isra Mi'raj ini, kita hadirkan bahkan dalam suasana yang sedikit formal, dengan pengajian, dengan namanya memperingati Isra Mi'raj, dengan esensinya sholat. Dari semua apa yang kita kerjakan dan kita hadirkan itu, berapa yang sudah kita dapatkan dari keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada sholat itu. Nah karena waktunya kita singkat, ini sampai jam berapa saya ceramah ini? Oh baik. Ya baik ya. Ibu silahkan sampai jam 8. Saya jam 6 selesai ya. Itu sebelah sana sampai jam 8. Baik. Karena singkat kita bahas yang sederhana saja. Pertama, nama sholat. Barusan yang kita tunaikan namanya apa? Subuh. Dan dia satu-satunya nama sholat yang punya dua nama. Disebut dengan subuh, disebut juga dengan fajar. Baik. Selanjutnya setelah subuh sholatnya apa? Zuhur. Baik. Zuhur itu ditunaikannya di waktu apa? Siang. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholatnya zuhur? Setelah zuhur itu apa? Asar. Asar itu ditunaikan di waktu sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Masa al-khair, selamat sore. Tapi kenapa nama sholatnya asar? Setelah itu maghrib, setelah itu tiba malam. Malam itu bahasa Arabnya apa? Lail. Ya kan? Kalau ada yang istimewa di malam itu, lailah namanya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa pakai lailah? Karena ada yang istimewa di malam itu, beda dengan malam yang lainnya. Kalau malam standar lail, ya jamaknya layali. Laili, lela, lili, lala itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam itu. Nah, kenapa penamaannya itu justru tidak menunjuk langsung kepada nama waktunya? Kita bahas waktu kita sekarang subuh. Dia punya dua nama, subuh dan fajar. Kata subuh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Derivasinya asbah, asbahtum disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Jadi 3 tambah 3, 6. Fajar disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Derivasinya, kata kerja dan turunannya, itu ada 8 tambahan, jumlahnya 13. Fajarnya 5, subuhnya 6. Bapak Ibu sekalian, subuh di dalam bahasa Arab itu bukan hanya menunjuk pada permulaan waktu yang diterjemahkan dengan awal pagi, tidak. Di dalam bahasa Arab, kata subuh, sad, ba, ha, kemudian biasanya disertakan hamzah di depannya untuk menunjukkan tanya, asbah, itu menunjuk pada awal permulaan waktu yang diiringi dengan persiapan rencana yang terukur. Jadi kalau ada orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabar Anda pagi ini? Itu bukan hanya menunjuk pada kabar, tapi juga seakan meminta kepada kita keterangan tentang agenda kita di hari ini. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kegiatan apa yang sudah Anda susun di hari ini? Kira-kira jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang Anda kerjakan? Nanti jam 9 aktivitas apa yang Anda punya? Nah, itulah subuh.
Itulah yang menjadikan surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18 ketika dibuka oleh Allah dengan sumpah, Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh yang saat waktu itu muncul, maka awal beraktivitas bersamaan dengan nafas kita yang baru keluar, karbon dioksida terserap, oksigen mulai muncul, tumbuhan juga mulai mengeluarkan oksigen, hewan-hewan juga mulai beraktivitas, matahari kemudian mulai memberah kegelapan malam dengan sinarnya. Nah, ini yang nggak dihisab saja sudah punya rencana kehidupan. Kita manusia yang terukur, manusia yang memiliki arah, manusia akan dihisab seakan ditanya, was-subhi idza tanaffas. Aku bersumpah dengan waktu subuh, di awal nafas makhluk itu beraktivitas. Kamu punya rencana apa yang akan kamu kerjakan di hari ini? Jadi menjadi muslim, kemudian diminta oleh Allah menunaikan sholat subuh, itu bukan sekadar sholatnya yang penting. Seakan memberikan kesan bahwa orang Islam itu dari mulai bangun tidurnya, dia sudah membawa rencana-rencana yang terukur yang akan ia eksekusi di hari itu. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam.